Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 menit pada hari ini, hari Minggu Prapaskah yang pertama. Selamat berhari Minggu dan selamat beribadah pada hari Minggu Prapaskah yang pertama ini. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, untuk hari ini kita renungkan tema Yesus berpuasa dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Di sana dikatakan bahwa Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun, dan sesudah itu ia dicobai oleh iblis. Ada 3 kali pencobaan. Menarik untuk kita sekalian, pada masa Prapaskah ini atau masa puasa ini kita belajar dari Yesus yang berpuasa. Yesus juga berpuasa, dan puasa Yesus ini sungguh ia mengasingkan diri, dan juga kemudian ia sungguh-sungguh berada dan bergumul dalam doa, dan kekuatannya juga pada firman Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan doa. Selama berpuasa Yesus juga berdoa. Dan ini juga Yesus mengajak kita sekalian pada kesempatan atau pada masa Prapaskah ini atau masa puasa ini untuk juga mengikuti teladan Yesus dalam berpuasa sebelum melaksanakan tugas perutusannya. Apa yang bisa kita petik dari puasa Yesus ini? Pertama-tama bahwa Yesus lewat puasa selama 40 hari 40 malam ini, Yesus mau menyatukan diri dengan Bapa di sorga. Yesus mau mengasingkan diri untuk fokus berkomunikasi dengan Bapa di sorga, untuk mengetahui dan untuk juga melaksanakan kehendak Bapa. Bukan apa yang menjadi kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Bapa lah yang menjadi utama. Dan dalam doa dan puasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun, Yesus tetap bersatu dengan Bapa. Hal ini dibuktikan ketika selesai berpuasa, di saat Yesus sedang lapar dan haus, di sana Yesus dicobai iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Dan Yesus sama sekali tidak mau mengikuti dorongan iblis ini. Mengapa demikian? Karena dalam berpuasa roh Yesus sudah bersatu dengan Bapa. Itulah salah satu manfaat kita berpuasa, adalah supaya roh kita menyatu dengan roh Bapa sendiri. Dalam berpuasa kita menahan diri. Dalam berpuasa kita mengarahkan supaya roh kita sungguh terarah kepada Bapa di sorga. Sehingga kesempatan berpuasa ini menjadi kesempatan berahmat bagi kita. Selain memang kita mau menahan lapar dan juga mau mati raga ataupun mau mengendalikan tubuh kita, tetapi di sana sebetulnya kita memupuk kekuatan roh kita, memupuk roh kita agar bersatu dengan roh Bapa di sorga. Betapa kayanya makna puasa ketika kita masuk dalam roh Allah sendiri. Di sana kita bersatu dengan Bapa di sorga. Lewat puasa, menahan lapar dan haus bukan semata-mata untuk pertama-tama secara fisik, tetapi secara rohani kita melatih kekuatan rohani kita untuk tetap satu dengan Bapa dan dalam melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Karena itu jangan pernah merasa kesulitan atau merasa susah untuk berpuasa. Memang awal-awalnya pasti susah kita berpuasa. Dan berpuasa ini kadang-kadang mengasingkan diri kita dari orang lain. Tapi baik juga untuk kita kemudian masuk ke dalam diri kita sendiri dan menyatukan diri kita, menyatukan roh kita dengan roh Allah sendiri. Satu hal yang tidak mudah, tetapi apabila kita tekun, kita setia dalam berpuasa, kita juga kiranya akan bersatu seperti Yesus bersatu dengan Bapa. Segala cobaan dan tantangan akan dilewati atau akan dihadapi, akan dimenangkan oleh Yesus sendiri. Karena ia sudah bersatu dengan Bapa. Betapa besar kekuatan roh kita ketika kita bersatu dengan Bapa di sorga. Mari saudara sekalian, kita berpuasa, satu hal yang memang perlu untuk perjuangan dan pergumulan. 40 hari kita mengikuti teladan Yesus yang berpuasa. Mari dengan kekuatan rohani yang ada kita pupuk, dengan kekuatan rohani yang ada
kita satukan dengan kekuatan rohani yang ada, kita arahkan agar sungguh-sungguh bersatu dengan Bapa di sorga, bersatu dengan Roh Yesus sendiri, dan betapa kekuatan rohani ini akan menjadi bekal yang penting bagi kita, akan menjadi bekal yang luar biasa bagi kita dalam menghadapi situasi dunia yang tidak pasti ini, tentunya dengan banyaknya godaan-godaan, dengan banyaknya tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Kita dalam kekuatan dan kekuasaan Tuhan, dalam kehendak Allah, dalam persatuan dengan Roh Allah sendiri, kita dimampukan oleh Yesus, oleh Allah sendiri untuk menghadapi segala hal rintangan yang terjadi di dunia ini. Percayalah, dengan berpuasa, dengan berdoa, dengan menyatukan roh kita dengan Roh Allah sendiri, segala tantangan, hambatan, kesulitan, godaan-godaan yang ada di dunia ini kita dapat hadapi dalam nama Yesus sendiri. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau menyampaikan kepada kami firman di mana Yesus putramu berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun sebelum ia melaksanakan tugas perutusan yang kau percayakan kepadanya. Dia menang dalam berpuasa itu dan dia menyatukan rohnya dengan rohmu sendiri ya Bapa. Kiranya juga kami yang sedang berpuasa ini Engkau kuatkan dan Engkau teguhkan agar kami sungguh menyatukan roh kami dengan rohmu sendiri. Kami sungguh-sungguh menyatukan kehendak kami dengan kehendakmu sendiri. Dan dalam doa dan puasa kami sungguh mengalami kekuatan rohani yang Kau berikan kepada kami dalam masa yang penuh rahmat ini. Semoga dengan kekuatan rohani yang ada, kami Engkau tuntun dan Engkau bimbing untuk menghadapi segala macam kesulitan, tantangan, dan rintangan yang ada pada kami. Kami menghadapi segala sakit penyakit yang ada pada kami. Kami menghadapi segala kekuatan-kekuatan kegelapan yang ada di depan kami, yang ada di sekitar kami. Berkat kuasa roh yang berasal daripadamu dan persatuan kami dengan rohmu sendiri, kiranya kami menghalau segala kekuasaan gelap, kekuasaan iblis, dapat kami halau, dapat kami patahkan, dan dapat kami lewati semuanya ini di dalam nama Yesus putramu yang telah lebih dahulu berpuasa 40 hari 40 malam, yang telah lebih dahulu menyatukan rohnya dengan rohmu sendiri, yang telah lebih dahulu menyatukan kehendaknya dengan kehendakmu sendiri. Semoga kami Engkau kuatkan selama masa pencobaan, Engkau kuatkan selama masa berpuasa ini. Kami sungguh-sungguh hidup dan bersatu dengan rohmu sendiri. Demi Yesus Kristus putramu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, bila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silahkan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Yang bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya untuk saya bantu dalam doa, silahkan menuliskan pada kolom komentar ini agar saya bantu dalam doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi atau catatan atau masukan, silahkan juga ditulis pada kolom komentar channel ini. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silahkan dibagikan agar juga menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.